dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, saudariku sekalian yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kasih sayangnya dari sejak sekarang sampai di saat ajal datang menjemput, sampai di hari akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam hari ini, saya mau duduk aja deh. Ya. Tema kita malam hari ini berbicara tentang apa dan bagaimana hari kiamat. Allah. Salah satu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari rukun iman. Rukun iman kan beriman pada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, dan juga beriman kepada hari kiamat, serta beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada hari kiamat ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena sesudah hari kiamat itulah terjadinya pembalasan yang hakiki. Karenanya dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkannya antara iman kepada Allah ditambah dengan iman kepada hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata baik lagi, atau jika tidak berkata baik, atau jika tidak dia akan diam. Sedikit sekalian saya muliakan, maka efek atau dampak atau akibat dari kalau kita beriman kepada Allah, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, itu akan membuat kita akhlaknya menjadi mulia, hidupnya menjadi lurus, dan itu yang kita harapkan dari majelis kita pada malam hari ini. Lebih tahu tentang hari kiamat itu seperti apa, hari akhirat seperti apa, membuat kita menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kita mau membahas sesuatu hal yang besar, ada baiknya jika kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak hanya sekedar kita dengar, akan tetapi membawa pengamalan di hari-hari sesudahnya. Ilmu yang tidak hanya kita fahami, akan tetapi juga pemahaman tersebut membawa kita kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Kiamat atau hari akhirat itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama kiamat sughra, kiamat kecil. Dan itu adalah kematian kita sendiri. Siapa yang datang kematiannya, faqad waqa'at kiamatuh, faqad ja'at kiamatuh. Siapa yang datang kematian baginya, maka telah datang kiamat baginya. Karena dia sudah tak boleh lagi buat apa-apa. Sudah terputus dari urusan-urusannya di dunia. Karenanya kemudian disebut sebagai kiamat. Namun kalau kemudian yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, selalunya yang dimaksud di situ adalah dengan kiamat kubro. Kiamat yang sebenarnya yaitu akhir dari kehidupan umat manusia.
ditandai dengan terbitnya matahari dari barat. Selama ini kita tahu matahari terbit dari timur. Nanti kalau datang hari akhir, matahari akan terbit dari sebelah barat. Kalau sudah seperti itu, berarti itu sudah tertutuplah pintu taubat pada masa tersebut. Kapan akan terjadinya? Ini ya, saya mau buka-buka rahasia tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat. Karena selama ini para peramal-peramal ini sepertinya keliru semua. Ada yang menyangka kiamat 12/12/2012. Gitu ya. Kemarin kita udah lewat ya. 12/12/2012 dan ternyata belum kiamat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira nggak sedekat itulah. Kapan jadi waktunya? Nggak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Katanya Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril, Masail bi'alam, mal mas'ul bi'alam minasail, tentang kapan terjadinya hari kiamat, itu yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya kalau kamu wahai malaikat Jibril tidak mengetahuinya, saya lebih tidak tahu lagi daripada kamu. Gitu. Nah, malaikat Jibril kemudian berkata, kalau begitu tunjukkan tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya ini tanda-tanda jauh dan tanda-tanda dekat. Tanda-tanda jauh sepertinya sudah mulai banyak terlihat di antara kita. Salah satunya antalidal amatu robbataha. Seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya? Maksudnya bisa dua makna. Makna yang pertama adalah orang-orang tua yang kemudian dijadikan budak oleh anak-anaknya. Gitu ya, artinya semakin banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah bahwa anak-anak tersebut akan berada di tingkatan seperti majikan, padahal dia berasal dari keluarga yang lebih mirip budak. Dan itu pun juga sudah banyak terlihat di antara kita. Maksudnya orang-orang yang semula tingkatannya rendah, dari kalangan keluarga miskin misalnya, dari orang kampung misalnya, gitu kan ya. Dari kalangan-kalangan yang andai masih ada perbudakan, dia itu lebih layak menjadi budak. Kemudian melahirkan anak-anak yang pandai-pandai, yang hebat-hebat, yang kemudian menjadi orang-orang yang besar gitu kan. Itu sudah banyak terlihat tak di zaman sekarang ini? Sudah banyak gitu. Jadi itu salah satu dari tanda-tandanya hari kiamat. Tanda-tandanya hari kiamat juga adalah bahwa tidak lagi terdengar azan. Dan ini pun juga sudah mulai marak di beberapa negeri-negeri yang semula azan boleh terdengar di mana-mana, kemudian memberikan peraturan untuk azan, suara azan ya, tidak boleh diperdengarkan kepada halayak umum kecuali yang berada di dekat masjid itu aja. Kan begitu tuh. Jadi itu saudara sekalian saya muliakan, salah satu dari ciri-cirinya terjadi hari kiamat. Kemudian antara ufat al-hurah hufah al-urah yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat ada orang-orang yang semula tak berbaju, artinya sangat miskin, tak beralas kaki, artinya orang-orang yang miskin, tidak punya bahkan untuk sekedar beli alas kaki. Yatatawaluna fil bunyan, kemudian meninggi-ninggikan bangunan-bangunan mereka. Artinya jelang-jelang hari kiamat akan banyak orang yang kaya mendadak, yang tiba-tiba menjadi kaya. Dan itu zaman dulu sepertinya jauh sekali kemungkinan orang mendadak kaya. Zaman sekarang kan sudah banyak adanya undian-undian yang buat sehari aja orang bisa jadi kaya ya. Dalam waktu hitungan detik gitu kan, dia ada main misalnya permainan-permainan yang di macam kasino atau apa itu kan, mungkin orang kemudian hari itu juga mendadak jadi kaya. Nah itu teman-teman sekalian saya muliakan, salah satu dari ciri-cirinya kiamat tuh. Jadi jangan ada yang mendadak kaya ya, mempercepat datangnya hari kiamat.
Sehingga sekalian itu merupakan ciri-cirinya kiamat, tapi ciri-ciri yang jauh. Nanti sampai kemudian kalau sudah masuk ciri-ciri yang dekat, itu adalah bahwa orang tak ada lagi yang memperdengarkan azan. Masjid-masjid bagus-bagus tapi kosong peminatnya. Sudah semakin banyak ya. Sampai dari mulai sedikit-sedikit sampai jadi kosong. Jadi masjidnya banyak tapi kosong. Al-Quran ada, akan tetapi tidak ada lagi yang membacanya. Al-Quran tak ada lagi yang membacanya. Kepada mereka itulah fahum syarrun nas. Mereka yang hidup di zaman tersebut adalah seburuk-buruknya manusia. Yang kemudian mereka ini masih belum terjadi hari kiamat nih. Nanti mereka akan melahirkan generasi yang berikutnya lagi. Itu adalah syarrun nas ibn syarrun nas, abna syarrun nas, gitu ya. Mereka adalah orang-orang buruk dan anak dari orang-orang buruk. Kepada merekalah akan terjadi hari kiamat. Kepada merekalah akan terjadi hari kiamat. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau susah-susah bilangin anak buat baca Quran, bilangnya gitu aja. Nak, cepetlah nak baca Quran, biar kiamat masih agak lamaan. Sebab kalau udah deket hari kiamat tuh nak tak ada lagi orang baca Quran. Ayo dibaca Qurannya gitu ya. Nah itu semakin memperlama hari kiamat. Sehingga sekalian akan ada Imam Mahdi seperti yang diceritakan itu sebelum itu ya. Sebelum itu. Jadi Islam nih kemudian akan kekuasaan akan kembali berada di tangan Islam, tangan Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini kabarnya adalah seorang laki-laki yang namanya Muhammad, ayahnya bernama Abdullah, gitu ya. Dan dia adalah dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dari keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekalian, dari hadis ini pula disampaikan oleh para ulama bahwasanya ini adalah dalil yang membenarkan akan adanya keturunan Nabi Muhammad sampai jelang-jelang hari kiamat gitu. Nabi sangat tahu persis bahwasanya nanti akan ada Imam Mahdi yang adalah dari keturunannya Rasulullah SAW. Pada saat tersebut Islam kembali berjaya. Akan tetapi tidak lama sesudah itu kemudian Imam Mahdi pun meninggal dunia, kemudian lagi orang pun surut keimanannya, yaitu dia sampai kemudian orang sangat buruk, kemudian punya anak-anak yang sangat buruk tidak lagi mengenal Islam, kepada mereka terjadilah hari kiamat. Tanda yang sangat dekatnya seperti yang tadi saya sampaikan, matahari terbit dari arah yang berlawanan. Biasanya matahari terbit dari timur, yaitu matahari sudah terbit dari barat. Itu ketika matahari sudah terbit dari barat, ghufilat atau ghuliqat babu taubah, abwabu taubah. Pintu taubat sudah tutup. Kata Nabi, pintu taubat itu masih akan tertutup selagi satu, nafas belum sampai tenggorokan, itu untuk kematian seorang. Kemudian selagi matahari belum terbit dari barat. Nah, gitu matahari terbit dari barat dah selesai. Dah ditutup pintu taubat. Dah nggak mungkin lagi ada orang bisa taubat kecuali yang memang sudah ditetapkan seperti itu keadaan-keadaan mereka. Apa yang Allah SWT akan berikan dimulai dari ditiupnya, kami menyebutnya sangkakala, sama ya, ditiupkannya sangkakala oleh malaikat namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil nih dapat tugas dari Allah SWT untuk meniup sangkakala. Sehingga sekalian begitu ditiupkan sangkakala, itu kemudian mulailah terjadi pergerakan yang luar biasa di alam semesta ini. Bumi berguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Hentakan. Semacam orang mau buka pintu tapi duk, itu namanya qara' gitu ya. Al-qari'ah mal-qari'ah, tahu kalian apa hentakan itu? Nah, itu hari kiamat itu disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai al-qari'ah. Sehingga sekalian begitu dahsyatnya hari kiamat diombang-ambingkan manusia. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush.
Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala hentakkan bumi, Allah guncangkan bumi sampai-sampai manusia menjadi tidak ada beratnya sepertinya. Ia seperti menjadi bulu-bulu yang diterbangkan. Manusia ini macam bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung, itu pun seperti itu. Seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung yang kita lihat besar-besar seperti itu hanya menjadi seperti anai-anai yang diterbangkan. Saudaraku sekalian saya muliakan, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma tad'u kullu dzati hamlin hamlaha." Hari itu orang melahirkan tanpa terasa. Hebat ya. Orang melahirkan tanpa sadar. Terbayang tak teman-teman saudaraku sekalian, kabarnya melahirkan, saya belum pernah jadi saya enggak tahu rasanya. Kabarnya melahirkan itu adalah sakit paling sakit. Seperti apa kedahsyatannya hari kiamat yang Allah menceritakan, hari itu orang melahirkan tanpa terasa. Itu kan kalau sampai orang melahirkan tanpa terasa, berarti masalahnya adalah sangat dahsyatnya terjadinya kiamat tersebut. Sampai dia yang sedang hamil-hamil itu keguguran. Baik yang sudah waktunya ataupun belum waktunya mereka melahirkan anaknya tanpa terasa, nggak tahu lagi deh anaknya lahir di mana gitu. Sambil hentakan-hentakan yang luar biasa dari kiamat tersebut. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara. Kamu lihat orang sepertinya sedang pada mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka bukan mabuk kata Allah, walakin adzaballahi syadid. Akan tetapi adabnya Allah sangat pedih. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Apabila datang hari kiamat dan kedatangannya tidak akan ada kebohongan di dalamnya. Artinya kedatangannya adalah sesuatu hal yang pasti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya dan bumi kemudian mengeluarkan isinya. Jadi kiamat itu kejadiannya hanya pada orang-orang yang ada di masa tersebut, yang hidup di atas muka bumi itu. Akan tetapi yang di bumi ini, yang di dalam bumi pun juga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan dari ruh-ruh dari orang yang sudah meninggal dunia. Nah itu ketika datang hari kiamat, mereka pun merasakan kedahsyatannya kiamat sebab Allah keluarkan mereka dari dalam bumi. Qalal insanu ma laha. Orang bertanya-tanya, apa ini, ada apa ini, ada apa ini? Pada hari itu bumi menceritakan kisahnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Allah telah memerintahkan kepada kami untuk segera melakukannya sekarang. Keluarin semuanya. Hancur, berantakan orang, saling tabrak satu sama lain, saling himpit satu sama lain. Berantakan bumi ini, manusia, hewan, semuanya kemudian hancur semuanya, saudaraku sekalian, bertabrak-tabrakan, berhimpit-himpitan selama terjadi hari kiamat tersebut. Bumi berguncang, langit kemudian runtuh, pohon-pohonan tumbang, semuanya hancur. Selama masa tersebut terus berbunyi sangkakalanya. Sampai ketika malaikat Israfil menghentikan sangkakalanya, semuanya kemudian didapati mati di atas bumi tersebut. Mati semua. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Dari sejak zamannya Nabi Adam, manusia, sampai zaman yang terakhir. Semuanya mati. Tidak ada kehidupan. Itu kematian yang sebenarnya. Yang Allah Subhanahu wa taala bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kalau kematian yang sekarang-sekarang ini itu disebutnya wafah. Wafah itu artinya wafah gitu ya. Wafah itu artinya perpindahan ruh dari satu alam ke alam yang lain. Nah, kalau yang barusan yang saya sebutkan tadi dari kematian, itu yang kematian yang sebenarnya. Habis itu nggak ada lagi kehidupan deh. Selama masa 40 kata Nabi Muhammad tak ada apa-apa. Diam semuanya. Bahkan malaikat Israfil yang habis tiup sangkakala sekalipun, itu pun juga kemudian mati.
nabi-nabi yang ada di langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat yang ada di langit, di alam langitnya Allah, semuanya dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Mati semua. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut. Binatang, semut, kecoa semua mati. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala semua mati. Semua malaikat mati, jin, setan, semuanya mati. Semua mati, tak ada kehidupan sama sekali. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada semuanya. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Limanil mulkul yawm?" Siapa yang punya kekuasaan hari ini? Mana dia yang mengaku berkuasa? Mana Fir'aun, mana Namrud, mana Haman? Gak ada semua. Gak ada kehidupan. Selama 40. 40 apa? Nah itu para ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 hari. Gitu ya. Tidak ada kehidupan. Sampai kemudian sesudah masa 40 tersebut, Allah SWT membangkitkan yang pertama kali adalah malaikat Israfil. Wa nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Kata Allah dalam Al-Quran, maka kemudian malaikat Israfil dibangkitkan, ia pun meniupkan sangkakala yang keduanya. Pada saat tersebutlah semua orang-orang kemudian dibangkitkan dan saling melihat satu sama lain. Wa yubaddilul ard gharal ard. Buminya udah diganti, bukan lagi bumi yang ini. Buminya sudah berubah menjadi sebuah padang yang kita sebut sekarang dengan nama yang disebutkan di Al-Quran ataupun di mana-mana dengan istilah padang mahsyar. Padang tempat bergiringnya manusia. Sehingga sekalian, malaikat Israfil bangkit kemudian tiup sangkakala. Begitu ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yushbih menir rijal. Ini katanya Nabi Muhammad dalam hadisnya. Allah menurunkan hujan mirip dengan sperma. Gitu ya. Karena pada masa tersebut tuh manusia kebanyakannya sudah ada yang berupa ajbud dzanab, berupa tulang-tulang, berupa hanya barang-barang kecil aja gitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tersebut, dan manusia kemudian bermunculan hidup karena hujan itu ya. Hidup semua yang pernah hidup di atas muka bumi ini kemudian hidup semuanya dengan tinggi yang sama rata. Pada saat tersebut buminya dibuat gelap, akan tetapi panasnya luar biasa. Yauma tukwal ard. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma tukwal ard. Pada hari tersebut buminya dibuat seperti mikwah. Mikwah itu setrikaan. Tahu tak? Setrikaan itu kan panas tapi nggak ada cahayanya. Jadi seperti itu buminya dibuat panas, gitu ya. Kenapa dia dibuat panas? Karena jarak mataharinya didekatkan. Itu padang mahsyar. Bermula dengan yang seperti itu. Saudara sekalian saya muliakan, maka orang pun bermunculan sampai di batasan tinggi yang kurang lebih sama. Akan tetapi wajah pada hari tersebut itu dibuat sudah mulai hari pembalasan sekarang. Maka wajah manusia sudah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikat dia yang sebenarnya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Allah cerita tuh. Hari itu sebagian wajah diputih berserikan, sebagian yang lain dihitam legamkan. Ada yang begitu indah wajahnya. Padahal waktu di dunia seringkali ada laki-laki mau melamar, begitu lihat wajahnya tak jadi. Gitu ya. Waktu di dunianya seringkali kecewa sama penolakan orang, sama pandangan orang karena terlampau melihat wajahnya gitu. Tapi pada hari itu ketika Allah SWT tampakkan hakikat wajah dia yang sebenarnya, misalnya dia hakikatnya cantik yang luar biasa, wah luar biasa tuh wajahnya. Fa'amal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Para peraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka akan berseri-seri, bagus-bagus, indah-indah wajahnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Ini ya, setiap kali kita kecewa dengan wajah kita, jangan pernah berpikir untuk mengganti wajah. Mengadakan apa tuh namanya? Ya, operasi plastik gitu ya. Padahal nggak ada plastiknya juga ya, itu ya. Saya pernah jumpa orang wajahnya dioperasi, yang jadi wajahnya itu kulitnya dilepas, kemudian ganti kulit lain. Macam-macam aja ya. Ya Allah. Memang wajahnya itu terlihatnya jauh lebih muda. Usia dia waktu saya tanya tuh 52 tahun, tapi tampaknya tuh seperti usia belum 30 tahun gitu. Memang semacam gak ada pori-porinya. Kenapa juga saya ceritain ini ya? Sehingga sekalian saya muliakan, itu kan ada orang buat seperti itu gitu di dunia. Nah, kita udah nggak usah mikir-mikir yang begituan. Udah aja Bismillah, ya Allah cantikkan wajah saya di akhirat. Gitu ya. Di dunia kurang lebih. Ada yang kurang, ada yang lebih. Sebenarnya beda-bedanya tipis aja kan. Misalnya hidung ya, ada yang mancungnya keluar, ada yang mancungnya ke dalam. Tipis aja bedanya sebenarnya, subhanallah. Sehingga sekalian saya muliakan. Nah, di hari akhirat nanti perbedaannya terlihat sangat-sangat jelas. Ada yang dihitam legamkan, ada yang diputih berserikan. Cantik wajahnya. Ada juga bukan hanya dihitam legamkan, tapi dirubah Allah Subhanahu wa taala menjadi berwujud binatang. Naudzubillah min dzalik. Ada yang semacam tikus, ada yang semacam ular, karena memang dia sepanjang hidupnya mirip binatang tersebut, gitu ya. Ada yang bahkan yang suka tinggal sholat tuh katanya dikabarkan wajahnya berubah menjadi nauzubillah babi, nauzubillah min dzalik. Jadi sekalian, jadi itu wajah-wajahnya orang berubah-ubah pada hari tersebut. Orang yang diputih berserikan adalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Orang yang wajahnya mengerikan tersebut adalah orang-orang yang iman tercabut dari dalam hatinya. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kata Allah, adapun orang-orang yang wajahnya hitam-hitam, yang wajahnya jelek-jelek pada hari tersebut, dikatakan kepada mereka, kalian sih kenapa kafir padahal sebelumnya kalian beriman? Kenapa kalian lebih memilih dunia padahal sebelumnya kalian sudah tahu nikmatnya beragama? Kenapa kalian lebih tertarik kepada jalan yang salah padahal kalian sebelumnya telah mengetahui jalan yang benar? Naudzubillah. Ini ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, kok saya baca ayat tersebut saya jadi mikir gitu, ya Allah. Sekarang nih saya alhamdulillah berada dalam jalan petunjuk Allah, beriman kepada Allah, kerjakan sholat-sholat, akan tetapi kalau sampai iman tercerabut dari dalam hati, inilah dia orang-orang yang nanti di hari akhirat Allah akan sampaikan kepada kita, akafartum ba'da imanikum. Kalian sih, kenapa kalian kafir sesudah sebelumnya kalian beriman? Fadukul adzab bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab dan siksa atas perbuatan kalian, keingkaran kalian kepadaku ini, kata Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan keimanan kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara wajah-wajah di hari akhirat nanti itu ada yang paling terang sekali. Dan yang wajah yang paling terang ini Allah pun kemudian kumpulkan ia bersama dengan orang-orang yang wajahnya terang-terang. Mereka yang lain-lain sedang kepanasan, mereka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang tinggi. Yaitu Allah taruhkan mereka-mereka ini, kelompok yang ini berada di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, yaumala la dzilla illa dzilluh, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Di bawah arasnya Allah. Wajah yang paling berseri-seri adalah wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Ini ya, andai saja kita bisa berada dekat dengan Nabi Muhammad. Andai saja.
kita tidak akan merasakan kepanasan seperti yang dirasakan orang, kekhawatiran seperti yang dirasakan orang, ketakutan seperti yang dirasakan orang, kegalauan seperti yang dirasakan orang. Yang lain-lain entah sedang apa, mereka sedang enak aja kumpul sama Nabi Muhammad. Mereka berbicara, mereka sedang segala macam lah yang mereka lakukan bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nikmatnya. Allahumma ij'alna minhum wa ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahim. Saudaraku sekalian saya muliakan, di mahsyar tuh lama sekali. Sampai dengan dari lamanya itu matahari yang memang seperti yang tadi saya sampaikan, jaraknya didekatkan sehingga terasa panas, akan tetapi cahayanya dihilangkan. Pada hari tersebut itu orang kemudian mulain air keringatnya gitu ya, berkeluaran dari tubuhnya sampai membuat dia kemudian ada yang sampai keringatnya sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke tengah badannya, sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tergantung dari amalan dia semasa hidup di dunia. Panjang lamanya mahsyar, panjang sekali, tidak ada apa-apa. Gak ada apa-apa di mahsyar itu. Gak ada apa-apa, dibiarin aja gitu. Sama Allah SWT dibiarin aja. Ya Allah. Sampai-sampai, nih Habib Ali Al-Jufri ini pernah bilang, katanya beliau, orang-orang tuh di padang mahsyar dari bosannya, tersiksa dengan kebosanan, sampai-sampai mereka berdoa, ya Allah pindahkan kami walaupun ke neraka. Dari kebosanan yang luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Karena mereka belum tahu juga neraka itu seperti apa. Cuman ketika orang sedang dalam keadaan kebosanan yang luar biasa, kadang mereka meminta sampai-sampai hal yang paling buruk sekalipun gitu ya. Naudzubillah. Bertahun lamanya. Sampai kemudian ada ide, ada pendapat gitu, ada inisiatif dari orang-orang yang di masyarakat itu, karena lamanya itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan, bahkan bukan setahun 2 tahun, bahkan berpuluh-puluh, bahkan beratus tahun di padang mahsyar itu dibiarkan aja sama Allah. Dibiarin aja gitu. Mereka udah kebosanan yang luar biasa, mereka ingin segera, ayo deh nih habis ini apaan gitu. Kok kayaknya kita bosen banget gitu ya, nggak ngapa-ngapain di sini gitu. Mereka udah jenuh yang luar biasa. Kemudian timbullah inisiatif untuk minta syafaat kepada para nabi. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, wahai Nabi Adam, katanya mereka gitu. Anta abuna, engkau adalah ayah kami semua. Berikanlah syafaatmu kepada kami pada hari ini, selamatkan kami dari keadaan ini. Nabi Adam bilang, ya Allah, andai saya boleh melakukannya. Akan tetapi saya dulu dilarang Allah untuk makan buah yang kemudian saya tetap memakannya. Karenanya saya tidak punya keberanian untuk meminta kepada Allah apa yang kalian sebutkan tadi. Datanglah saja kepada Nabi Nuh. Siapa tahu ia boleh membantu kalian. Pergilah mereka cari Nabi Nuh. Kabarnya dari nabi ke nabi aja itu memakan waktu 40 tahun. Sampai mereka berjumpa dengan Nabi Nuh. Ya Nuh, isfa'lana, wahai Nabi Nuh, berikanlah syafaatmu kepada kami. Kata Nabi Nuh, aduh, andai saja saya boleh melakukannya, akan tetapi saya dulu telah mendoakan buruk terhadap kaum saya. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, jangan sisakan satu rumah pun dari rumah orang-orang kafir, hancurkan semuanya, tenggelamkan semuanya ya Allah. Saya merasa tak punya keberanian untuk meminta kepada Allah SWT. Datanglah saja kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, duh, andai saja saya boleh melakukannya. Tapi saya dulu telah menghancurkan berhala. Kemudian ketika ditanya, man fa'ala hadza ya Ibrahim? Siapa yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim bilang, rasa-rasanya yang besar itulah, kan kapaknya ada sama dia.
Kata Nabi Ibrahim, saya tak punya keberanian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah minta kepada Nabi Musa. Dia adalah nabi yang paling dicinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan Bani Israel. Datang mereka kepada Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pun kemudian mengatakan, saya tak mampu melakukannya. Datanglah sejak pada Nabi Isa. Datang mereka kemudian kepada Nabi Isa. Nabi Isa bilang, ya Allah, andai saya boleh melakukannya, saya meminta umat saya untuk menyembah Allah, mereka malah berbalik menyembah saya. Datanglah saja kepada Nabi Muhammad. Fa innahu habibullah. Karena ia adalah kekasihnya Allah. Maka mereka pun berduyun-duyun datang kepada Nabi besar Muhammad. Mereka bilang, ya Rasulullah, ishfa'lana faqad dhaqal amr alaina. Wahai Rasulullah, telah sempit keadaan kita ini. Sudah berat sekali keadaan kami di padang mahsyar. Berikanlah syafaatmu kepada kami. Nabi kemudian bertanya, seperti itukah keadaannya? Karena Nabi memang ditempatkan di bawah naungan arsy itu ya. Keadaannya nikmat-nikmat saja. Sehingga nggak tahu nih. Jadi begitu tahu, dikabarkan, dilaporkan yang seperti itu, Nabi baru-baru dapat tahu. Begitu dapat tahu, Nabi kemudian mengatakan, Analaha. Sayalah yang akan melakukannya. Sayalah yang akan melakukannya. Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Karena memang imamus sajidin. Nabi itu adalah pemimpin, imam bagi semua orang yang sujud. Semua tempat di mana-mana pernah disujudin sama Nabi Muhammad SAW. Bumi pernah dibuat sujud. Padang mahsyar dibuat sujud. Gitu ya. Sampai nanti kita lihat Nabi Muhammad di surga pun sujud juga, subhanallah. Imamus sajidin. Sehingga sekalian Nabi Muhammad mengatakan analaha, beliau sujud sampai kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tu'ta isfa'tu syafa'. Wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, bukan di sini tempat untuk bersujud kepadaku. Apa yang sebenarnya engkau minta? Nabi Muhammad kemudian menyampaikan keluh kesah dari umat. Allah pun kemudian memindahkan dari padang mahsyar menuju kepada hari pembalasan. Dimulailah hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, pindah kepada marhalah yang berikutnya. Marhalah berupa hisab. Nah, hisab ini melalui beberapa proses. Ada yang dari pertamanya adalah tatayuris suhuf, pembagian buku rapot. Baru kemudian habis dibagikan buku rapotnya, ada yang diperlihatkan layar kehidupan, gitu ya. Habis selesai pembagian dilihatkan layar kehidupan, baru kemudian sesudah itu akan ada timbangan-timbangan amal yang kemudian baru sudah itu melewati siratal mustaqim. Itu marhalah hisab. Teman-teman sekalian, saya muliakan, kita bawa satu-satu. Yang pertama adalah saat tatayuris suhuf. Diberikannya buku-buku catatan-catatan amal perbuatan kita ini. Itu isinya semua yang kita lakukan. Dari kita lahir sampai dengan meninggal dunia. Semuanya ada di situ. Semacam buku harian gitu ya. Buku kehidupan kita. Karenanya Imam Ghazali selalu berpesan, kamu setiap kali mau berbicara, mau berbuat apa-apa gitu, pikirkan, kamu nih sekarang sedang menulis buku kehidupanmu. Yang nanti semuanya akan dibayarkan kembali kepadamu. Semuanya akan diserahkan kepadamu. Maka yang bagus-bagus, kamu sedang menulis buku kehidupanmu sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, buku itulah yang nanti akan diberikan kepada kita masing-masing. Buku kehidupan kita, yang dari sejak awal lahir sampai kita wafat. Sampai di buku tersebut ini belum ada urusan penghapusan dosa, penutupan aib, karena memang urusannya antara kita sama Allah. Jadi semua yang kita lakukan itu semuanya ada. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kebaikan, dijadikan akhir segala sesuatunya baik. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terbayang seperti apa malunya ya, kalau dibuka buku catatan kita, ya Allah, penuh dosa, penuh aib, penuh salah, penuh kata-kata kotor, penuh.
Ya Allah. Apakah yang di hati ditulis juga? Tidak. Yang di hati tidak ditulis. Ini mutlak catatan dari Raqib dan Atid. Sehingga mereka tidak menulis isi hati kita. Isi hati kita itu adalah urusan antara kita dengan Allah SWT. Mereka hanya menuliskan pekerjaan dan perbuatan kita, ucapan dan perbuatan kita. Yang kata Allah SWT, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan kecuali semuanya ditulis oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Di buku-buku catatan inilah yang disimpan Allah SWT dalam Ummul Kitab. Di situ itulah terdapat semua apa yang kita lakukan yang akan dibagi-bagikan kelak pada hari tersebut. Ya Allah, saudariku sekalian saya muliakan, ketika dibagikan itu ada 3 jenis tingkatan orang yang akan memperlihatkan kurang lebih isi bukunya itu semacam apa gitu. Ada orang-orang yang isi bukunya semuanya berupa kebaikan-kebaikan, ada dosa-dosa tapi udah dihapuskan Allah SWT karena banyaknya kebaikannya atau karena memang dia orang yang berakhir dengan keadaan yang baik. Sehingga ketika diberikan buku catatannya, dia akan diberikan catatannya dengan tangan kanannya. Ada juga orang-orang yang ketika diberikan bukunya dengan tangan kirinya atau bahkan naudzubillah min dzalik dilempar dari belakangnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun mereka-mereka yang diberikan bukunya dengan tangan kanannya, maksudnya diberikan dengan tangan kanan malaikat? Bukan. Jadi malaikat memberikannya tapi dia menerimanya dengan tangan kanan. Ya kalau gitu kita nerimanya aja dengan tangan kanan. Oh, pada hari tersebut kekuasaan terhadap anggota tubuh kita bukan lagi kita yang punya kontrol. Hari itu kita tak boleh berencana. Sama halnya dengan pertanyaan mungkar nakir. Walaupun kita udah hafalin macam apapun, dari sejak hidup di dunia nih, kita udah hafalkan man rabbuka, Allahu Rabbi, misalnya gitu kan. Nah itu kalau dalam kubur semuanya tergantung. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhir. Allah lah satu yang menetapkan keadaan-keadaan keimanan seseorang. Jadi pada masa tersebut kita tak punya kuasa atas anggota tubuh kita. Ada yang secara langsung tangan kanannya menerimanya, ada yang secara langsung tangan kirinya yang menerimanya, ada yang kemudian memang dilempar dari belakangnya. Ya Allah. Itu kalau yang nerimanya dengan tangan kanan, malaikat bawanya dengan penuh penghormatan, pertanda isi rapot dia tuh bagus. Isinya bagus, membanggakan. Buku kehidupan dia tuh memang layak untuk dibanggakan. Ada yang bukunya tuh dia terimanya dengan tangan kiri, dia punya ada kesalahan, punya ada kebaikan, akan tetapi kesalahan-kesalahannya tidak diampuni Allah SWT. Kalau yang dilempar dari belakang tuh, itu pertanda bahwa isi rapotnya semuanya merah. Buku catatannya nih dosa-dosa semua. Hidupnya berisi dengan kesalahan-kesalahan. Kalaupun ada kebaikan-kebaikan, ternyata niat melakukannya pun buruk juga gitu. Dia bersedekah hanya untuk orang biar tahu dia dermawan. Ya Allah. Tidak ada yang dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia lakukan karena Allah. Dilempar dari belakangnya. Itu yang dilempar dari belakangnya, dia akan berteriak, Tuburo, aduh celaka saya, celaka saya. Kecelakaan yang luar biasa celakanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, itu semua orang masing-masing ya. Masing-masing, semua orang diperlakukan semuanya satu-satu, masing-masing diberikan catatan-catatannya. Kemudian yang kedua, itu akan ada layar besar. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi Muhammad SAW, semua masing-masing dari kalian akan mendapati waktu di mana kalian dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Tidak ada perantara antara kalian dengan Allah. Akan ditanya kita satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Hari itu kenapa kamu
tak jadi hadir di majelis. Hari itu kenapa kamu? Hari ini kan hadir. Ini yang katanya Sayyidina Ali, ma uridu an amuta saghiran fala yuhasabani Allah Ta'ala. Saya tak ingin mati kecil, mati dalam keadaan kecil, sehingga tidak dihisab oleh Allah. Karena saya ingin untuk ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah Sayyidina Ali kepengen tuh ditunggu sama Sayyidina Ali saat ditanya oleh Allah itu. Kenapa? Soalnya kalau Sayyidina Ali yang ditanya, semuanya bagus-bagus semua jawabnya. Kan gitu ya? Ditanya, begitu ditanya malah justru waktunya untuk membanggakan diri. Ya Allah, umur yang aku berikan kepadamu, kamu mau buat apa, Ali? Kamu telah buat apa dengan umur tersebut? Ya Allah, aku buat umurku berjuang di jalan-Mu, ya Allah, mencintai Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad. Oh, luar biasa betul ya. Tanya lagi sama Allah SWT. Wahai Ali, aku berikan kepadamu kekuatan badan. Kamu pakai buat apa itu, Ali? Ya Allah, aku pakai kekuatan badanku untuk berjuang, berjihad di medan-medan peperangan. Aku pakai untuk beribadah kepadamu di saat-saat malam, saat mata yang lain sedang tertidur. Bangga bercerita. Bangga ketika ditanya. Wahai Ali, aku berikan kepadamu kecerdasan. Kamu pakai buat apa? Ya Allah, aku pakai kecerdasanku untuk berdakwah di jalan-Mu, ya Allah. Mengembalikan hamba-hamba-Mu kepadamu, ya Allah. Aku beri kepadamu harta. Kamu buat apa, wahai Ali, harta tersebut? Ya Allah, aku pakai ia semuanya untuk mendermakan hartaku di jalan-Mu. Aku menjadi tangan-tangan kepanjangan-Mu, ya Allah, memberikan kepada orang-orang yang kesulitan. Sayyidina Ali waktu ditanya, semua jawabannya enak-enak semua. Kita kalau ditanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kepada kita segala kebaikan. Jadi sekalian, habis pertanyaan semacam itu, kabarnya waktu pertanyaan itu, apalagi dibuka layar, diperlihatkan masa hidup kita dari lahir, dan ini di hadapan orang. Kalau tadi buku itu masing-masing dari kita nerima buat kita aja, nggak ditonton orang lain gitu ya, nggak ada yang cukup peduli. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi nggak ada yang buku kamu macam mana gitu, nggak ada. Terus semua orang saling sibuk urusan masing-masing. Tapi yang diperlihatkan layar tuh, itu memperlihatkan apa yang kita lakukan dari balik sampai dengan kita meninggal dunia. Yang itu terkadang orang dari malunya sampai berguguran daging wajahnya. Dari malunya sampai berguguran daging wajahnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu ya, kalau kemudian ada dosa yang kita lakukan, kemudian Allah ampunin, Allah Maha Sattar, Allah Maha menutupi aib, sehingga ketika kemudian ada layarnya itu digelapkan oleh Allah atau dihilangkan oleh Allah. Hanya masalahnya, ini penting nih teman-teman saudaraku sekalian, hanya masalahnya jangan pernah ceritakan aibmu kepada siapapun. Sebab khawatirnya ketika telah ditutup rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang protes kepada Allah. Ya Rabb, orang itu waktu dia mencuri itu kok nggak ada ya Allah. Dia cerita sama saya dia ada ambil uang suaminya hari itu ya Allah. Kemudian karena Allah adalah ahkamul hakimin, apa yang sudah ditutupi Allah ditampakkan kembali. Ini makanya tutupilah dosa-dosamu. Sebagaimana kita juga sebaiknya menutupi ibadah-ibadah kita. Karena khawatir riya. Ini dia. Dosa juga harus kita tutupin rapi-rapi. Jangan suka bongkar-bongkar aib. Walaupun dalam rangka mengingat keburukan masa lalu pun jangan juga. Ya Allah, dulu tuh saya jahiliyah sekali ya. Saya dulu tuh kan, kamu tahu tak? Nah itu kan. Akhirnya kan kita buka aib tuh. Aib diri sendiri jangan. Aib diri kita atau aib orang lain apalagi itu ya. Jangan dibuka-buka aibnya. Biarkan tertutup aja. Jadi sekalian saya muliakan tuh hari Yaumul Ard Allah. Hari diajukan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala.
Selepas itu baru kemudian yang berikutnya saat ditimbang. Itu salah satu dari waktu yang paling menegangkan. Dari semua marhalah-marhalah akhirat, salah satu dari yang paling menegangkan adalah saat timbangnya amal kebajikan kita bersama dengan keburukan kita. Wow. Fama man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Ada orang yang timbangan amal kebaikannya berat, maka dia akan berada dalam keadaan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka akan dia dimasukkan, akan dikembalikan kepada ibunya yang adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Ma'adrak mahiyah. Kamu tahu apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Ibu dia yang akan memeluk dia adalah neraka. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian, ditimbang itu luar biasa lamanya tuh. Karena masing-masing satu. Timbang tuh. Hadir majelis, timbang dalam kebaikan. Pulangnya bicarakan aib orang, timbang dalam keburukan. Pulang majelis dimarahin suami karena kemalaman. Waktu dimarahin dia jawabin ucapan suaminya. Sampai terjadi pergaduhan. Iya, terus aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai ada orang timbangannya sama rata antara kebaikan dengan keburukan. Allah bilang periksa lagi. Periksa lagi. Ditemukan ada kalimat kepada orang tuanya. Allah pun kemudian meletakkannya ke dalam timbangan amal keburukan. Masuklah dia ke dalam api neraka karena kalimat tersebut. Ada juga orang dalam keadaan sama timbangannya. Kebaikan dengan keburukan sama persis, gak ada yang lebih. Allah bilang periksa lagi pada malaikat. Periksa, barangkali ada yang nyelip, barangkali ada yang nyempil, barangkali ada yang tak kelihatan gitu ya. Ada di sela-sela atau apa, liatin semuanya. Udah semua ada. Udah semua tercatat, udah semua tertimbang. Ya Allah, gak ada ya Allah. Ini gimana nih ya Allah? Ya udah, dipending aja dulu. Ada acara pending ternyata ini ya. Ini boleh dirujuk apa yang saya ceritakan ini. Kebanyakannya di kitab Ihya Ulumuddin. Tentang Yaumul Qiyamah. Dari kitabnya Imam Ghazali ya. Sehingga sekalian kata Allah pending dulu aja. Yang lain dulu aja. Terus dia suruh ngapain? Minta dia untuk cari sumbangan. Cari sumbangan. Kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Kebayang betapa sulitnya tugas ini. Dia pun kemudian keliling-keliling. Siapa yang mau nyumbang saya? Siapa yang mau nyumbang pahala sama saya? Satu tasbih aja. Satu ucapan subhanallah aja. Satu ucapan alhamdulillah aja gitu. Dia cari. Bukan berhari, berbulan, bertahun. Dia cari di tempat tersebut di Yaumul Ba'ats tadi ini. Di Yaumul Hisab tadi ini. Di hari penghisaban dicari sama semua orang. Ada yang mau sumbang gak? Ada yang mau sumbang? Ayo sumbang saya amalnya sedikit aja. Satu senyuman aja deh yang kamu senyumkan di dunia. Sumbangkan sama saya. Semuanya gak ada yang mau sumbang. Siapa orang berani sumbang? Saudariku sekalian saya muliakan. Kemudian sudah dia berasa lelah. Dia bertemu juga sama orang. Bu cari apa bu? Cari sumbangan amal saya. Oh gitu, kenapa bu perlu disumbang? Iya soalnya amal saya tuh kan sama rata antara kebaikan dan keburukan. Oh kalau gitu ibu ambil deh amal saya. Wah ini ketemu konglomerat akhirat ini ya. Berani menyumbang. Akhirnya kemudian ayo deh kalau gitu. Dibawa tuh orang. Dibawa sama dia ke hadapan mahkamah perhitungan tadi ini. Dia bilang lapor malaikat. Saya udah ketemu orang mau nyumbang saya. Malaikat tanya, oh ini betul. Betul. Allah kemudian bertanya, Mang kamu punya amalnya banyak? Gak ada ya Allah, cuma itu doang. Saya pasti ya Allah, saya gak punya amal apapun, cuma satu aja, sedekah saya aja tuh hari itu. Satu-satunya sedekah saya.
Ya Allah, saya udah pasti bakalan nggak selamat juga. Daripada 2 orang nggak selamat, mending salah satu udah selamat. Kesian ibu ini juga. Allah kemudian berkata, "Wa man yujud fi mithli hadzal maqam." Dan siapa yang boleh dermawan di tempat yang seperti ini, maka aku akan lebih dermawan lagi padanya. Masuklah kalian berdua ke dalam surgaku. Akhlakul karimah bermanfaat sampai di hari akhirat ini, subhanallah. Subhanallah. Berbuat baik sama orang nih bermanfaat sampai di hari akhirat ya. Saudara sekalian saya muliakan, itu saatul hisab. Orang segala macam rupanya tegang yang luar biasa, tegang. Lihat kebaikan, lihat keburukan, mana lebih berat, mana lebih berat. Kan Nabi Muhammad cerita, asgal mayudha fil mizan al-khuluqil hasan. Yang paling berat yang bisa memenuhi timbangan adalah akhlak yang terpuji. Adalah akhlak yang mulia. Nah, itu jangan dikira tuh lebih berat daripada sodako, lebih berat daripada sholat, lebih berat akhlak yang mulia. Bagaimana kita bisa baik sama orang yang bahkan berbuat zalim kepada kita. Bagaimana kita bisa maafkan orang yang berbuat salah pada kita. Bagaimana kita menghargai suami kita walaupun dia keadaannya kurang misalnya. Bagaimana kita bisa tetap menyayangi anak-anak kita dalam keadaan di saat kita sedang diuji dengan keadaan yang sulit misalnya. Ya itu semuanya tuh akhlakul karimah. Itu yang paling boleh memenuhi timbangan amal kebaikan kita pada hari itu. Mudah-mudahan Allah beratkan kita punya timbangan amal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, habis itu kemudian ada masanya kita digiring di belakang para nabi-nabi. Habis urusan hisab ini selesai, digiring di belakang nabi-nabi untuk menuju kepada pelewatan hisab, pelewatan sirat itu ya. Pelewatan sirat. Itu di saat digiring di belakang nabi-nabi tuh, Nabi Muhammad diceritakan. Jadi semua umat kemudian mencari nabinya masing-masing. Dan nabi mencari umatnya masing-masing untuk dipastikan berada di belakangnya, diaturkan barisannya. Gitu ya, itu yang Nabi Muhammad cerita, yang paling dekat tempatnya denganku, yang paling banyak baca sholawatnya padaku, kan gitu ya. Yang paling akan berada di belakangku, gitu kan. Siapa saya sebutkan Nabi Muhammad alaihissalam. Saudara sekalian saya muliakan. Nah kemudian di saat digiring para nabi-nabi itu, Nabi bercerita. Dia bilang, saya lihat ada umat yang ada nabi, ada umat yang banyak gitu. Saya kemudian bertanya, ya Allah, itu umatnya Nabi siapa? Allah bagi tahu itu umatnya Nabi Ibrahim. Ada lagi umat banyak sekali. Nabi tanya, ya Allah, itu umatnya Nabi siapa? Sebutkan umatnya Nabi siapa, umatnya Nabi siapa, umatnya Nabi siapa. Sampai Nabi Muhammad bilang, ya Allah, umat saya di mana nih? Nabi kemudian lihat lagi ada umat sangat banyak sekali sampai penuh gitu ya, tempat tersebut ribuan orang. Nabi Muhammad bilang, semoga ini adalah umat saya. Manhum ya Allah, siapa mereka ya Allah? Nabi dikatakan itu adalah umatnya Nabi Musa. Banyak sekali rupanya umat Nabi Musa. Sampai kemudian dikatakan, ya Rasulullah undur. Wahai Rasulullah, lihatlah sampingmu. Nabi lihat dan ternyata, ula ummatuka ya Rasulullah. Mereka itu adalah umatmu wahai Rasulullah. Banyak, jutaan jumlahnya. Akan tetapi saudariku sekalian yang saya muliakan, ada orang-orang yang ketika melihat jutaan umat tersebut, dia ingin masuk di dalamnya, dilempar sama malaikat. Lasta minhum, kamu bukan termasuk di antara mereka. Mereka pun kemudian terpelanting, nyeselnya waktu di dunia. Mereka yang tidak termasuk di antara kelompok umat tersebut, gigit jari. Tentu saja umat belakangan, maksudnya yang sudah di zaman-zaman sekarang ini, dia pernah tahu tentang Islam, atau dia semula Islam, kemudian keluar dari Islam, atau dia melakukan hal-hal yang buat Allah murka sampai iman tercabut dari dalam hatinya, sehingga kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Itu mereka akan gigit-gigit jari mereka, seperti yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Hari tersebut ada orang zalim yang sampai gigit-gigiti 2 tangan mereka. Yadeh, 2 tangan dimasukkan ke dalam mulut, digigit-gigitin di sepanjang tempat tersebut dari menyesalnya. Duh,
nyesal sekali gitu. Kapan itu? Ketika melihat Nabi Muhammad digiring di belakangnya umatnya. Nyesal karena mas bilangnya. Wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai waktu di dunia saya ikuti jalannya Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia saya ikut jalannya Nabi Muhammad. Andai waktu di dunia, waktu ada majelis itu, waktu ada majelis maulid, waktu ada majelis sholawat, saya hadir. Saya udah dengar, tapi saya rasa mereka orang-orang bodoh. Saya rasa mereka orang-orang yang tak punya kerjaan. Saya rasa mereka adalah orang-orang laqad adallani. Saya telah tersesat, padahal sebelumnya saya telah mendapatkan hidayah. Jadi asalnya udah dapat hidayah, tapi kemudian ia meninggalkan jalan hidayah tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Assalamualaikum. Mungkin ada kereta yang blok. Ada tak siapa-siapa punya? Ya. Can you please tolong nanti kalau ada laporan dekat itu saya can get into trouble. Maaf. Syukran. Maaf Ustazah. Ya. Saudaraku sekalian saya muliakan, itu ya, saat digiring di belakang nabinya. Dan subhanallah, nabi itu kasih sayangnya kepada umat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, di antara umat itu nabi kemudian liatin satu-satu, liatin ke belakangnya. Ada di antara umat tersebut yang nabi kemudian mencarinya. Mohon maaf ya, jangan jealous, aminkan saja. Kalau kemudian Nabi menoleh kepada umatnya, kemudian bertanya, Halimah Al-Idrus sudah ada di sini? Amin. Kan saya udah bilang tuh, jangan jealous, aminkan saja. Ada orang-orang yang dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Andai kita menjadi seseorang di antara mereka. Habib Umar berulang kali mengatakan, nanti di hari akhirat, kata Habib Umar, al-kul yatamanna an yashum turabah. Semua orang berharap boleh mencium tanah atau bumi atau yang pijakan yang telah diinjak oleh telapak kaki Nabi Muhammad. Semua orang berharap pengen tempatnya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Semua orang berharap pengen menjadi apa gitu yang ada pada diri Nabi Muhammad. Semua orang berharap pengen boleh pegang baju Nabi Muhammad, surban Nabi Muhammad, atau apapun yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Hari itu kekuasaan paling agung, paling besar diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Maka semua orang berharap. Dan jika pada hari tersebut Nabi Muhammad mencarimu, ya Allah, dipastikan engkau akan menjadi orang yang paling berbahagia pada hari itu. Kenapa ada orang bisa dicari sama Nabi hari itu? Karena ia sepanjang hidupnya selalu mencari Nabi Muhammad SAW. Ia cari Nabi Muhammad saat makannya. Adakah cara makannya sudah sesuai dengan cara makan Nabi Muhammad? Ia cari Nabi Muhammad dalam sholatnya. Adakah sholatnya telah memiliki kemiripan dengan sholat Nabi Muhammad? Ia cari Nabi Muhammad dalam hatinya. Adakah hatinya telah memiliki rahmat dan kasih sayang kepada umat seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Ia cari Nabi Muhammad dalam matanya. Adakah cara ia melihat sudah sama dengan cara melihatnya Nabi Muhammad? Ia cari Nabi Muhammad di lisannya. Adakah ia telah berbicara seperti Nabi Muhammad berbicara? Dan adakah nama Nabi Muhammad selalu ada dalam lisan-lisannya? Orang yang sepanjang hidupnya mencari-cari Nabi Muhammad SAW, kelak di hari akhirat akan dimuliakan Allah dengan dicari oleh Nabi Muhammad. Jika hari itu kamu dikenali saja oleh Nabi Muhammad, maka itu sudah akan merupakan jaminan bagi kebahagiaanmu. Apatah lagi jika kamu dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, habis masa digiring tuh,
Digiring, kemudian Nabi memperkenankan untuk mereka minum dari telaga Nabi Muhammad. Kautsar. Inna haudi ma baina Ailah wa San'a. Kata Nabi Muhammad, saya punya telaga namanya Kautsar, panjang. Panjangnya seperti Ailah dan San'a. Antara Ailah dan San'a. Ailah itu kota di Mesir. San'a itu adalah kota di Yaman. Itu panjangnya membentang seperti antara Mesir dan Yaman. Subhanallah, panjang sekali. Walahu minal abari ka'adat nujumis sama. Kata Nabi Muhammad, tenang aja, jangan berebutan, karena cawannya untuk telaganya Nabi itu, cawannya sebanyak bilangan bintang di angkasa. Banyak sekali jumlahnya. Semua umat boleh ambil dari telaga tersebut. Man syarib minhu la yadma' ba'daha abada. Siapa boleh minum dari telaga tersebut, airnya akan membuat dia tidak akan kehausan selamanya. Apa maknanya tidak akan kehausan selamanya? Dia akan diperkenankan Allah masuk ke dalam surga. Sebab salah satu dari bentuk siksaan di akhirat adalah diberikan rasa haus yang tidak terkira. Orang minum, ambil dari cawannya Nabi. Ada orang-orang juga yang mau masuk dalam telaganya Nabi, diusir, dihentak oleh para malaikat. Kamu gak bisa masuk, sana. Nabi menoleh kemudian bilang, ummati, dia adalah umatku, biarkan dia minum dari telagaku. La suhkan lahum ya Muhammad, innaka la tadri madza yaf'aluna ba'dak. Bukan, yang ini bukan umatmu wahai Nabi Muhammad, kau tak tahu apa yang telah mereka perbuat di dalam kehidupan mereka. Sudah kewafatanmu, apa yang telah mereka buat. Bukan, ini kelihatannya kayak tampangnya umatmu, tapi bukan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Tampangnya kelihatannya seperti umatmu, tapi bukan. Siapa mereka? Saya kira ya, yang kelihatannya tampangnya kayak umatnya Nabi Muhammad, tapi diajak baca sholawat katanya bid'ah. Diajak muliain Nabi Muhammad katanya tak boleh. Kan ada tuh yang begitu. Bahkan kemudian kerjaannya buat namanya Islam rusak dengan cara bom di sana, bom di sini, mengatasnamakan Islam. Nah ini nih, ini orang-orang kelihatannya tampakan luarnya seperti umatnya Nabi Muhammad. Tapi bukan, wahai Rasulullah, ini bukan umatmu. Innaka la tadri madza yaf'aluna ba'da. Saudariku sekalian yang saya muliakan, nah di antara umat tersebut ada orang-orang pilihan. Yang minumnya tuh dia tak ambil langsung, tak ambil sendiri, tapi diberi minum. Siapa yang memberi minum? Ada pos tempat Sayyidina Abu Bakar beri minum. Ada pos tempat Sayyidina Umar buat beri minum. Ada pos tempat Sayyidina Utsman beri minum. Ada pos tempat Sayyidina Ali beri minum. Jadi kalau dia adalah orang-orang yang punya hubungan, sambungan dengan Sayyidina Ali atau punya sambungan Sayyidina Umar, yang akhlaknya mirip dengan mereka-mereka tersebut, yang kehidupannya memang luar biasa seperti kehidupan mereka, dimuliakan Allah dengan yang seperti itu. Yang perempuan, ada yang pos yang beri minum Sayyidah Khadijah. Ada pos yang beri minum Sayyidah Fatimah. Ada pos yang beri minum Sayyidah Aisyah. Ayo nih kita lihat-lihat, kita mirip dengan siapa dari salah satu 3 orang itu? Hah? Ya Allah, mudah-mudahan ya. Seremnya kan gitu, mau di sini, oh kamu nggak masuk sini, sana. Masuk sana, oh, kamu bukan juga sini. Ya Allah. Saudara sekalian, dan di antara mereka semua ada orang-orang yang diberi minum langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kan orangnya romantis. Jadi Nabi ketika beri minum tuh tak guna cawan, akan tetapi dengan tangan beliau yang mulia. Itu yang paling diidam-idamkan oleh seluruh orang yang berada di telaga pada saat tersebut. Yang ada di tempat tersebut paling berharap-harap andai bisa minum dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ada sholawat tuh yang Habib Umar minta kita buat baca juga pada asar hari Jumat ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wal ashab. Salatan wa salaman tarfa' bihima baini wa bainahul hijab. Wa tudkhiluni bihima alaihi min awsa'i bab. Wa tasqini bihima biyadihi syarifah min a'dhabil ku'usi min ahla syarab. Ya Allah,
sampaikanlah salawat salammu kepada Nabi Muhammad SAW dengan salawat dan salam yang mengangkatkan hijab antara kami dengannya. Yang membukakan pintu dengan salawat salam tersebut, membukakan pintu kami bisa masuk kepada beliau. Dan yang dengan salawat salam tersebut membuat kami boleh minum dari tangan Nabi Muhammad SAW, minuman yang betul-betul menyenangkan di hari akhirat nanti. Telaga itu tadi yang langsung diberi minum oleh Nabi Muhammad SAW. Kita malu tak mau minta sama Allah, ya Allah kasih minum dari tangannya Nabi Muhammad ya Allah? Malu tak? Tak malu ya? Nah, biar kita kayak begini juga nggak apa-apa, minta aja sama Allah. Minta aja. Siapa tahu diijabah. Amin ya rabbal alamin. Habis padang mahsyar, habis hisab, habis penggiringan dengan para nabi-nabi ini, baru kemudian saat melewati Siratal Mustaqim. Ana awal menjawaz ala sirat. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, akulah orang pertama melewati Siratal Mustaqim. Fa inna miftahal jannah biyadi, karena kunci surga aku yang pegang. Oh, luar biasa nih. Nah, orang-orang ketika melewati Siratal Mustaqim, ini Siratal Mustaqim itu terbentang di atasnya neraka. Jadi jangan dikira jembatan sirat itu pendek. Jangan dikira sirat itu pendek. Dianya panjang sepanjang api neraka. Berapa panjang? Sepanjang 500 perjalanan kaki. 500 tahun perjalanan kaki. Jadi kalau kita jalan kaki 500 tahun, jalan kaki biasa 500 tahun, seperti itu panjangnya sirat. Kita selalu membayangkan sirat kan jembatan pendek aja kan. Begitu ya. Akan tapi sebenarnya dianya panjang banget karena memang seukuran api neraka. Di bawahnya tuh api neraka. Dengan segala darakat, tingkatan-tingkatannya yang paling bawah itu yang paling mengenaskan. Fiddarkil asfal minan nar, dari lapisan yang paling bawah tuh. Jadi kalau nggak selamat lewat Siratal Mustaqim artinya adalah masuk ke dalam api neraka. Siratal Mustaqim, nah orang melewatinya itu untuk menuju kepada surga. Ujungnya sana adalah pintu surga. Ujungnya sana adalah serambinya surga, kemudian pintu-pintunya surga. Nah, pintunya surga itu pun juga ada atasnya lagi, semakin tinggi itu yang semakin tingkatannya lebih atas gitu. Jadi sekalian saya muliakan, jadi orang mau masuk surga memang harus lewatin sirat. Semua orang, termasuk Nabi kita Muhammad alaihissalam, waktu melewati Siratal Mustaqim adalah orang pertama yang melewatinya sebelum nabi-nabi yang lain. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Ini nabi pertama duluan, umatnya duluan, baru kemudian nabi-nabi yang lain. Saudariku sekalian, saya muliakan, ini nabi nih saat melewati Siratal Mustaqim. Itu orang saat lewat Siratal Mustaqim ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang melewati Siratal Mustaqim torfata'ain, sekedipan mata, udah sampai aja. Gitu ya. Sekedipan mata, kita berkedip mata tuh seberapa lama tuh? Udah sampai aja deh. Di ujung Siratal Mustaqim udah masuk surga aja gitu. Siapa mereka itu? Orang yang paling cepat terhadap bisikan buruk keluar darinya. Kalau datang di hati bisikan buruk, dia tak dengarkan sama sekali, langsung dia lewatin bisikan buruk tersebut. Dia orang-orang yang seperti ini. Orang yang akan melewati Siratal Mustaqim secepat kilat. Begitu datang niatan buruk dalam hati, lewat. Gitu ya. Begitu datang keinginan mau bicarakan aib orang lain, lewat. Begitu ada keinginan untuk urusan dunia yang gak terus, lewat. Begitu terus tuh. Setiap kali terbangun di waktu malam mau tahajud lagi apa tidur lagi ya, tahajud dulu, lewat. Bukan lewatnya terus tidur, dia lewatin semua bisikan-bisikan buruk dengan cepat. Itu dia yang akan melewati Siratal Mustaqim secepat kilat. Saudara sekalian, saya muliakan. Yang kedua, ada orang-orang yang melewati Siratal Mustaqim tak sampai secepat kilat, tapi seperti suara angin yang berhembus, seperti kiparan angin kalau bertiup.
Mungkin perlu waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk bisa sampai di 500 tahun perjalanan masalahnya kan. Sehingga sekalian, ada lagi yang nomor 3, seperti orang naik kuda yang sangat cepat. Gitu. Dia jalan sih, tapi cepat sekali jalannya. Ada juga orang-orang yang ketika melewati Shirathul Mustaqim seperti orang yang berlari. Maksudnya dia berlari gitu lewat Shirathul Mustaqim. Tetap jauh juga, 500 tahun perjalanan dia pakai lari. Ada juga di antara mereka yang berjalan. Ada juga yang jalannya lambat, udah sampai tengah-tengah jatuh. Ada juga yang udah selamat, tengah-tengah nih dia udah aman jalan meskipun pelan-pelan, yang penting kan sampai gitu kali ya. Di jalan terus selamat aja tuh jalannya. Tiba-tiba datang kepadanya tarikan api neraka karena nerakanya rindu kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ia ditarik kemudian dari api neraka tersebut, dari atas sirat oleh belalai-belalainya api neraka. Siapa mereka? Ya, orang-orang yang dirindukan oleh api neraka. Orang yang pelit, orang yang membenci para ulama, orang yang membenci para kekasihnya Allah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang udah mau sampai kemudian jatuh, ada yang, tapi umatnya Nabi Muhammad alaihi salam yang punya cinta kepada Nabi Muhammad gitu ya. Itu di saat lewat Shirathul Mustaqim, kalau dia masih punya dosa yang tersisa, itu kan memang harus disiksa dalam api neraka. Tapi karena mereka punya rasa cinta kepada Nabi, ada di antara mereka yang di saat turun ke api neraka tuh, saat menuju ke api neraka, dia diperlihatkan Nabi Muhammad SAW yang memang Nabi itu begitu masuk Nabi pertama kali masuk surga karena beliau yang pertama kali lewat Shirathul Mustaqim. Tapi Nabi begitu ada di surga tak langsung masuk surga mengikuti semua kenikmatan-kenikmatan surga. Nabi menunggu umatnya satu-satu di pintu surga. Nabi berdiri di situ tungguin umatnya satu. Nah, ada orang-orang dari umatnya ini yang ketika lewat Shirathul Mustaqim nggak selamat, sehingga kemudian jatuh ke bawah. Begitu jatuh dilihat wajahnya Nabi Muhammad dan rasa cinta di hatinya membuat ia berteriak, "Wa Sayyidah, wa Rasulah, duh Nabi Muhammad tolong saya, duh Rasulullah tolong saya." Nabi kemudian sujud pada Allah SWT. Allah perkenankan baginya untuk memberi syafaat pada orang tersebut, sehingga katanya Nabi Muhammad, "Wa inni akhidun bi'ujazikum minan nar." Akulah yang akan menarik tanganmu ketika akan masuk ke dalam api neraka. Fagawamtu ala sirat, aku berdirikan ia kembali di atas sirat sehingga ia pun kemudian selamat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Nah, ini kita nih harus dapat salah satu nih. Ya imma rahmatnya Allah bikin kita selamat masuk dalam surga tanpa harus diazab, atau sekurangnya kita bisa dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa selamat pula masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pemilik-pemilik kemuliaan maha tinggi. Ada para kekasih-kekasihnya di atas muka bumi yang hidup dengan sangat terang cahayanya, benderang hatinya. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang sepanjang hidupnya sibuk dengan zikir, yang sepanjang hidupnya sibuk benerin hati, yang sepanjang hidupnya selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemilik-pemilik cahaya maha agung yang waktu hidupnya seperti Sayyidina Ali As-Sakran, Ali bin Abu Bakar Sakran, yang saat beliau mau dioperasi nih karena ada penyakit di belakangnya, beliau kemudian minta operasikan aja saya ketika sholat, karena saya ketika sholat tidak sadar apa-apa.
Ada para kekasih Allah Subhanahu wa taala di saat hidupnya telah menjadikan hidupnya ma bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, semisal Rabi'ah al-Adawiyah yang apabila datang waktu fajar ia berkata, "Muhammadni mundu arba'ina sana ila tulu'il fajr shadiq." Selama 40 tahun kehidupanku aku tidak pernah susah hatiku karena aku bersama dengan Allah, kecuali saat terbitnya fajar, karena berarti berhenti waktu tahajudku dengan Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, saudariku sekalian yang saya muliakan, atau yang semisal Abdullah bin Husain bin Tahir yang ketika ditalkin oleh istrinya la ilaha illallah di saat sakaratul maut, ia malah justru tertawa dan berkata kepada istrinya, "Idza dzakartillah fadhkurillah sirra." Kalau kamu mau berzikir kepada Allah, zikir pelan-pelan aja, jangan teriak telinga saya. Wa idza aradti an tulqinini faqad ikhtalatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Namun jika tujuanmu untuk mentalkin aku kalimat tersebut, tak payah-payah, tak usah lagi, karena kalimat itu sudah menyatu bersama darah dan dagingku. Para pemilik ruh yang sangat bersinar ini, ketika melewati Siratal Mustaqim, bukan mereka takut terhadap api neraka yang ada di bawahnya, justru api nerakanya yang takut kepada mereka. Ia berkata ketika orang tersebut akan melewati Siratal Mustaqim, "Juz ala nari sari'an ya mu'min, fa inna nurak sayudfi nari." Wahai mukmin yang sesungguhnya, ketika lewat di atasku segerakanlah larimu, karena aku khawatir cahayamu dapat memadamkan apiku. Kalau yang ini kita malu mau minta ya? Malu tak mau minta? Malu saya. Ya Allah, buat api neraka takut padaku ya Allah. Tak sampai hati saya mau berdoa. Mau minta aja sama Allah, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Amin. Ya Allah, subhanallah. Nabi Muhammad alaihissalam memberi syafaat kepada para umatnya. Sampai kemudian selesai orang lewat Siratal Mustaqim gitu ya. Ada yang teriak, kemudian diselamatkan oleh Nabi Muhammad, selamatkan lagi oleh Nabi, selamatkan oleh ribuan, bahkan jutaan orang yang selamat dengan syafaat Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi pun mau masuk surga nih, karena udah lewat semua orang umatnya. Tapi ternyata beliau dengar suara orang-orang berada dalam api neraka. Mereka berteriak memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Rasul, tolong bawa deh kau masuki. Ya Allah, terima kasih atas nikmat surga. Namun aku tidak bisa menikmatinya. Aku tak boleh menikmatinya ya Allah selagi ada umatku yang masih berada dalam api neraka dan mereka memanggil-manggil namaku. Kata Allah, malaikat keluarkan dari api neraka orang yang di hatinya terdapat sebiji khardal dari keimanan, sebiji kacang iman. Keluarin, udah gosong-gosong, luar biasa, jelek-jelek, jutaan orang. Dibersihkan dulu, dimandikan dulu, masukin ke surga. Ini yang masuk belakangan, mereka udah langsung bisa menikmati surga. Nabinya tak begitu. Nabi memastikan, oh ternyata masih ada juga orang-orang yang manggil Nabi Muhammad, mereka masih ada di neraka, gak punya sebiji kacang keimanan. Beliau pun sujud lagi, kemudian Allah berkata, wahai Muhammad, apa lagi yang kamu minta? Ya Allah, ternyata ada di antara umatku tidak punya setengah sebiji kacang keimanan. Allah firmankan lagi, keluarkan wahai malaikatku yang di hatinya terdapat setengah biji kacang keimanan. Keluarin lagi, lebih kotor lagi, lebih rusak lagi, bersihkan dulu, baru kemudian masukkan ke surga. Masih ada juga, Nabi sujud lagi. Wahai malaikat, keluarkan yang memiliki sebiji dzarrah iman. Sebiji titik, setitik iman keluarkan. Masih ada juga, Nabi sujud lagi juga. Allah kemudian berkata, wahai malaikat, keluarkan semua dari umat Nabi Muhammad asal mati bawa iman. Berarti yang tersisa kan yang gak mati bawa iman. Kalau gak matinya gak bawa iman, bukan umat Nabi Muhammad. Dan mereka pastinya tidak akan boleh panggil namanya Nabi Muhammad. Keluarin semuanya. Udah habis keluar yang terakhir ini, Nabi udah siap-siap mau ketemu sama para sahabat, para umat yang memang udah tunggu-tunggu Nabi dari tadi. Nabi kemudian masih mendengar suara lirih dari umatnya. Tunggu dulu Rasul, kami masih di sini Rasul, jangan pergi dulu Rasulullah, jangan pergi dulu Rasulullah. Nabi sujud lagi.
Kemudian ditanya apa lagi wahai Muhammad? Ya Allah, aku tidak tahu siapa mereka. Namun ya Allah, suara mereka masih memanggil-manggil namaku, yang artinya mereka adalah umatku. Matinya bawa iman pasti. Allah bilang, wahai Muhammad, yang ini aku pun sudah berjanji untuk tidak mengeluarkan mereka dari api neraka. Kenapa bisa begitu ya Allah? Karena mereka adalah anak yang durhaka pada orang tuanya. Mereka meninggal dunia, orang tuanya tidak ridho kepada mereka, atau di saat orang tuanya meninggal dunia, orang tuanya tidak ridho kepada anaknya. Wahai Muhammad, aku sudah menjadikan keridhoanku ada pada keridhoan orang tuanya, dan murka aku terdapat pada kemurkaan orang tuanya. Ibu sekalian, apakah Nabi menyerah? Tidak. Nabi tidak pernah menyerah untuk umatnya. Nabi pun mencari-cari yang orang tuanya ada dalam surga untuk diperlihatkan kepada mereka anaknya yang ada dalam neraka. Makanya kalau ada istilah, ada kata-kata Nabi Muhammad lebih sayang kepadamu daripada orang tuamu, itu memang betul. Orang tua kalau udah masuk surga, mereka tak cari-cari mana anaknya. Maksudnya nggak memastikan anaknya semuanya ada di surga atau tidak, nggak memastikan. Tapi Nabi Muhammad memastikan itu. Makanya kemudian dipanggil sama Nabi orang-orang tuanya, dicariin yang itu orang tuanya yang mana, yang ini orang tuanya yang mau cariin sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai ketika sudah berjumpa orang-orang tuanya, Nabi bawa mereka ke tepian, Nabi perlihatkan tuh anak-anak kalian ada di neraka. Saya minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Allah mengatakan Allah sudah berjanji keridhoannya diletakkan pada keridhoan kalian dan murkanya diletakkan pada kemurkaan kalian. Karena kalian belum ridho kepada anak-anak kalian, Allah tidak akan mengeluarkannya dari api neraka. Ya Rasulullah, kami ridho wahai Rasul, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah. Baru kemudian ya Allah, orang tuanya telah ridho, keluarkan mereka ya Allah dari api neraka. Maka dikeluarkanlah kelompok terakhir dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi selesai semua umat Nabi Muhammad masuk dalam surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita udah hari itu udah ada di dalam surga. Karena kalau hari itu saat kemudian ditutup pintu surga, dzubihal maut, ya ahlal jannah an la maut wa ya ahlan nar la maut. Wahai penghuni surga, mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Wahai ahli neraka, mulai hari ini tidak ada lagi kematian. Mulai hari ini yang ada adalah keabadian. Maka yang sudah di surga silakan abadi dalam kenikmatan, dan yang berada dalam api neraka silakan abadi dalam siksa. Mudah-mudahan hari itu kita sudah berada dalam surganya Allah SWT. Karena kalau hari itu kita masih berada dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik, sudah tidak ada lagi harapan. Ais sudah menjadi orang-orang yang putus asa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, baru kemudian Allah berkata kepada ahli surga, bagaimana wahai ahli surga, apakah kalian telah ridho padaku? Ya Allah, kami sudah ridho, bagaimana tidak ridho? Telah Engkau perkenankan kenikmatan yang tidak pernah kami lihat di bumi, tidak pernah kami dengar dengan telinga kami, tidak pernah terbayang di hati kami ya Allah. Kata Allah, maukah kalian aku beri kenikmatan lebih besar daripada ini? Ya Allah, apa nikmat lebih besar daripada ini? Allah mengatakan, uhilla alaikum ridwani fala askhad alaikum ba'dahu abada. Aku perkenankan kepada kalian keridhoanku, mulai saat ini aku tidak akan pernah murka kepada kalian sama sekali. Oh, ahli surga seperti melayang-layang dari bahagianya. Allah kemudian bertanya lagi, wahai ahli surga, adakah kalian mau aku beri sesuatu yang lebih nikmat daripada ini? Ya Allah, apalagi yang lebih nikmat dari surga ditambah keridhoanmu? Allah kemudian mengatakan, uhilla alaikumun nadar ila wajhi. Aku perkenankan kepada kalian untuk memandang kepadaku. Ini yang kata Allah SWT, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang berseri-seri kebahagiaan yang luar biasa karena mereka telah diperkenankan untuk memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hari kiamat. Demikianlah hari kiamat. Panjang luar biasa sampai kepada keabadian. Dan semua masa panjang. Bahkan dari mulai sejak kematian
sampai dengan masa yang Allah Subhanahu wa taala berkata an la maut, ya ahlal jannah an la maut, ya ahlan nar an la maut. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian sesudah hari ini, wahai ahli neraka, tidak ada kematian sesudah hari ini. Itu semuanya bergantung dari bagaimana engkau menjalani hari-harimu di waktu di dunia yang sebentar ini. Di masa di dunia yang sebentar ini. Untuk setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisanmu, untuk setiap gerakan-gerakan perbuatan yang kau kerjakan di atas muka bumi ini, untuk setiap tatapan, senyuman, masuk, keluar, pergi, datang, semua ini, untuk makan, untuk mohon maaf mengeluarkan kotoran dari perut kita, untuk semua kehidupan kita di dunia ini bergantung kepadanya maha panjang kehidupan di hari akhirat nanti. Maka berfikirlah, maka berbuatlah yang terbaik, maka sabar-sabarlah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka sabar-sabarlah. Di saat diuji yang sabar, di saat sakit yang sabar, di saat engkau dicaci orang yang sabar, di saat dibenci yang sabar, di saat sholat yang sabar, di saat mengantuk yang sabar, di saat lapar yang sabar. Karena saya lihat sebagian wajah-wajah pada lapar, sebagian yang lain mengantuk. Itu ya, yang sabar sebentar, ianya sebentar, apalagi dibandingkan dengan maha dahsyat di sana. Ya Allah, ya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mari kita bersama-sama beristighfar, mohon ampun sama Allah. Kita titipkan nasib kita kelak di hari akhirat pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah agar hari itu Allah tidak buat kita berada dalam keadaan yang menyesal. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala pada hari itu Allah tidak mengecewakan kita. Pada hari itu kita berada dalam tempat yang layak di sisinya. Pada hari itu Allah tidak murka kepada kita. Pada hari itu Allah cinta dan sayang kepada kita. Pada hari itu Allah tidak meninggalkan kita. Pada hari itu Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa lagi yang kemarin-kemarin kita lakukan itu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kita meminta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita dari sejak sakaratul maut sampai kematian, sampai kubur, sampai kiamat, sampai mahsyar, sampai hisab, sampai sirat, sampai mizan, sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita minta pada Allah untuk dijaga diri-diri kita ini yang tidak ada artinya apa-apa ini kecuali jika Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Kita meminta pada Allah ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Ucapkan sudah saya, ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin.
يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Di malam ini kami telah memperdengarkan yang kami dengar tentang saat-saat akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, kami telah mendengar apa yang seharusnya kami ketahui mengenai saat-saat akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, dan kejadiannya pastilah jauh lebih dahsyat daripada apa yang telah kami dengar. Dan kenyataannya pastilah jauh lebih hebat daripada apa yang telah kami dengar. Allahumma ya Allah, dari yang apa yang kami dengar saja kami merasa begitu ketakutan terhadap hari tersebut. Karenanya kami mohon kepadamu ya Allah, di malam ini kami titipkan diri kami kepadamu untuk Engkau jaga pada hari tersebut. Allahumma ya Allah, kami serahkan diri kami kepadamu malam hari ini untuk Kau jaga nasib kami pada malam tersebut, untuk Kau jaga keadaan kami pada malam tersebut. Kami tahu ya Allah, kelak di sana tak ada lagi arti dari air mata kami. Akan tetapi pada malam hari ini, di saat ini, kami tahu bahwa ia masih ada artinya di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kasihanilah kami di hari itu ya Allah. Malu ya Allah, jangan biarkan kami berada dalam keadaan kecewa ya Allah. Allahumma ya Allah, karena kami pasti tidak akan tahan dengan siksa di hari akhirat. Karena kami pasti tidak akan tahan terhadap dera di hari akhirat. Karena kami pasti tidak akan tahan dengan rasa malu di hari akhirat. Karenanya kami mohon kepadamu ya Allah, ampunkan saja dosa yang membuat kami merasa tersiksa pada hari tersebut. Tutupkan saja aib di mana kami akan merasa malu pada hari tersebut. Allahumma ya Allah, kami memintanya hari ini ya Allah. Kami memintanya hari ini ya Allah, karena kami tahu pada hari itu tak ada lagi arti dari kami meminta. Allahumma ya Allah, meski berteriak seperti apapun hari itu, meski air mata darah sesudah air mata habis pada hari itu, tak akan ada lagi artinya ya Allah. Karenanya kami memintanya sekarang ya Allah. Ampunkan segenap dosa ya Allah. Allahumma ya Allah. Dan jika untuk mendapatkan ampunan tersebut kami bertaubat, maafkan kami ya Allah, yang seringkali tidak bisa memenuhi persyaratan taubat ya Allah. Karenanya ampunkan sajalah dosa kami meski tanpa taubat. Bukankah Engkau yang boleh mengampunkan segenap dosa-dosa ya Allah? Allahumma ya Allah, kami dengar apabila dosa-dosa kami meski sebesar gunung sekalipun Kau lemparkan ke dalam lautan ampunan-Mu, ia berubah menjadi buih di dalam samudra ampunan-Mu ya Allah. Ia menjadi tidak ada artinya dalam lautan ampunan-Mu ya Allah. Karenanya kami mohon pada malam hari ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, lemparkan sajalah dosa-dosa kami ke dalam lautan ampunan
dosa-dosa kami ke dalam lautan ampunan-Mu, hingga ianya tidak harus Engkau bakar ke dalam api neraka-Mu ya Allah, hingga ianya tidak harus berupa dera untuk kami kepanasan di padang mahsyar-Mu ya Allah, hingga ianya tidak harus berubah menjadi siksaan saat kami berada dalam alam kubur kami ya Allah, hingga ianya tidak dapat menghalangi lisan-lisan kami dari pertanyaan mungkar dan nakir, hingga ianya tidak menghalangi lisan kami di saat ajal menjemput dari mengucapkan kalimat tauhid kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkan dosa yang telah lalu ya Allah, dan kami mohon padamu ya Allah, jagakan kami untuk tidak berbuat lagi dosa-dosa di masa yang akan datang ya Allah, dan kami menyerah kepadamu ya Allah. Kami sungguh tidak boleh melakukannya ya Allah. Kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Engkau meminta kami untuk menjaga mata, dan lihatlah ya Allah, ternyata kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Meski telah berulang-ulang kali kami menyesal, kami ternyata kembali melakukannya. Kau meminta kami untuk menjaga telinga, dan lihatlah kami ya Allah, ternyata kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Dosa berulang-ulang kami dilakukan telinga kami ya Allah, meski berulang-ulang kali kami bertaubat kepadamu atasnya ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami menyerah ya Allah, ternyata kami tidak sanggup menjaga telinga-telinga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, belum lagi lisan-lisan kami ini ya Allah, Engkau memerintahkan kami menjaga lisan-lisan kami, dan lihatlah ya Allah, ternyata kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Berulang kali lisan kami terjerumus kepada yang salah. Berulang kali lisan kami menyakiti orang lain. Berulang kali lisan kami berghibah. Berulang kali lisan kami namimah. Berulang kali lisan kami berbohong. Berulang kali lisan kami mengatakan sesuatu yang tidak Engkau sukai. Allahumma ya Allah. Dan berulang kali pula kami bertaubat, namun kembali kami mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Karenanya malam hari ini kami menyerah kepadamu ya Allah. Kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Kami zalim ya Allah. Allahumma ya Allah, belum lagi hati. Engkau memerintahkan kami menjaga hati-hati kami ya Allah. Kami menyerah ya Allah. Kami tidak sanggup melakukannya. Kami menyerah ya Allah. Terlalu berat amanat ini bagi diri kami ya Allah. Allahumma ya Allah, su'udzon, kesombongan, ujub, pamer, hasud, iri, dengki, kebencian, dan entah penyakit apa lagi yang merusakkan hati-hati kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Kami menyerah ya Allah. Kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Karenanya ya Allah, di malam hari ini kami serahkan diri kami kepadamu. Kami serahkan mata kami kepadamu ya Allah. Jagakan ia ya Allah. Jagakan ia ya Allah, seperti Engkau telah menjaga mata para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga mata para nabi-nabi-Mu ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga mata para wali-wali-Mu ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga mata para pecinta-pecinta-Mu ya Allah. Seperti Engkau telah menjaga mata para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, para keluarga Nabi Muhammad
mulia, jagakan pula mata kami ya Allah, karena kami mengaku kami tak sanggup melakukannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami serahkan telinga kami kepadamu ya Allah. Jagakan ia seperti Engkau menjaga telinga para kekasih-kekasihmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami serahkan lisan kami kepadamu. Allahumma ya Allah, kami tidak sanggup melakukannya ya Allah. Kami menyerah kepadamu ya Allah. Kami angkat tangan kami kepadamu ya Allah. Kami melambai kepadamu ya Allah. Kami memasang bendera penyerahan kepadamu ya Allah. Kami serahkan saja lisan kami kepadamu ya Allah. Jagakan ia sebagaimana Engkau telah menjaga para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jangan biarkan lisan kami menarik kami ke dalam murka-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami dihisap panjang-panjang atas ulah lisan kami ya Allah. Kami menyerah padamu ya Allah. Jagakan lisan kami ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah, kami serahkan hati kami kepadamu ya Allah. Hiaskan hati kami dengan akhlak terpuji, seperti Engkau telah melakukan itu kepada hamba-hamba tercintamu ya Allah. Seperti Engkau telah menghiasi hati Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, seperti Engkau telah menghiasi hati Faqihil Muqaddam, seperti Engkau telah menghiasi hati Rabi'ah Al-Adawiyah, seperti Engkau telah menghiasi hati Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Engkau telah menghiasi hati Sayyidina Ali Zainal Abidin, seperti Engkau telah menghiasi hati Uwais Al-Qarni, seperti Engkau telah menghiasi hati Khulafaur Rasyidin, seperti Engkau telah menghiasi hati Sayyidah Fatimah, seperti Engkau telah menghiasi hati Sayyidah Khadijah, seperti Engkau telah menghiasi hati Muhammad. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami mengerjakannya sendiri ya Allah. Kami terbukti tidak boleh melakukannya ya Allah. Kami terbukti tidak bagus melakukannya ya Allah. Kami terbukti tidak sanggup melakukannya ya Allah. Karenanya kami serahkan hati kami kepadamu. Kami serahkan malam hari ini hati kami kepadamu ya Allah. Biarkan ia indah seperti yang Kau inginkan. Penuhkan hati kami ya Allah dengan sifat-sifat terpuji seperti yang telah Engkau lakukan pada para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah. Dan kami mohonkan hal yang sama untuk orang-orang yang tercinta di hati kami ya Allah. Ampunkan segenap dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan segenap dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan segenap dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan segenap dosa saudara-saudari kami ya Allah. Ampunkan dosa segenap kerabat kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami ya Allah. Teman-teman kami ya Allah. Orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Allahumma ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang masih berada di jalan-jalan yang jauh darimu ya Allah, angkat saja tangannya ya Allah, bawa ia menujumu ya Allah. Jangan biarkan terjebak dalam dosa berlama-lama ya Allah. Jangan biarkan ia belepotan dengan dosa, berkotor-kotor dengan aib dan noda berlama-lama. Bawa kami semua ke jalan-Mu ya Allah. Bimbing kami sebagaimana Engkau membimbing para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jadikan akhirat kami akhirat yang indah. Jadikan kematian kami kematian yang indah. Jadikan kubur kami tempat yang indah. Jadikan mahsyar kami tempat yang indah. Jadikan ya Allah hisab kami hisab yang indah. Jadikan ya Allah saat kami berada di hadapan-Mu menjadi saat yang indah. Jadikan saat hisab kami hisab yang indah. Jadikan saat kami melewati Siratal Mustaqim menjadi saat
tempat yang indah dan masukkan kami ya Allah di seindah-indah tempat di hari akhirat nanti ya Allah, bersama dengan seindah-indah manusia ya Allah. Allahumma ya Allah, inilah segenap hajat-hajat kami ya Allah. Kami mintakan kepadamu di malam hari ini ya Allah. Kabulkanlah pinta-pinta kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjanjikannya ya Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah niscaya akan aku kabulkan. Allahumma ya Allah, berkahilah semua yang hadir. Berkahilah Kak Dina, Kak Reza dan semua keluarga. Berkahilah semua orang yang telah turut serta membantu dakwah ini ya Allah. Jadikanlah kami semua sebagai cahaya-cahayamu ya Allah. Jangan jadikan kami sebagai kegelapan-kegelapan ya Allah. Allahumma ya Allah, karuniakan keikhlasan di hati-hati kami ya Allah. Karuniakan kebaikan untuk semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Tetapkan segala yang baik untuk semua yang hadir di majlis ini dan keluarganya ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah.